Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi tentang menyadari dan menghargai keragaman identitas. Saya Lalita Maharani. Saya Jofri Aditya Pratama. Saya Wega Priyoga. Saya Dimas Sanjay Pratama. Saya Karisar Oleh. Oke, jangan lupa nonton videonya ya. Dadah. Dalam upaya menyukseskan implementasi pembelajaran paradigma baru, diperlukan langkah-langkah pembaruan yang signifikan dalam pengorganisasian pembelajaran. Untuk mencapai hal ini, terdapat tanggung jawab yang berbagai antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, di mana keduanya mempunyai peran dan kewenangan yang berbeda namun saling melengkapi. Profil pelajar Pancasila adalah gambaran pelajar Indonesia yang luar biasa, yang mencerminkan pembelajaran sepanjang hayat, pengembangan karakter, pengembangan kemampuan global, dan tingkat laku yang selaras dengan prinsip-prinsip dasar Pancasila. Profil ini memiliki peran sentral sebagai acuan utama dan mengarah kebijakan pendidik dan sebagai panduan bagi para guru dalam mengembangkan karakter dan kompetensi peserta didik mereka. Masih banyak lulusan yang memiliki masalah dalam pengembangan perilaku dan kepribadian yang baik. Sebenarnya esensi dari pendidikan adalah untuk menghasilkan individu peserta didik yang memiliki karakter yang luhur dan berperilaku manusiawi. Meskipun demikian, terdapat faktor-faktor yang memengaruhi pencapaian tujuan tersebut, dan salah satunya adalah kekurangan implementasi pendidikan karakter di lingkungan sekolah. Mengarah pada proses pembelajaran yang efektif dan evaluasi yang akurat. Kedua, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk mengatur visi, misi, dan tujuan sekolah, profil peserta didik di tingkat lokal, serta kebijakan lokal yang terkait dengan kurikulum, proses pembelajaran, dan evaluasi. Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui profil pelajar Pancasila sebagai upaya mewujudkan karakter bangsa. Metode yang digunakan dalam kajian ini menggunakan metode atau pendekatan kepustakaan, bahwa studi pustaka atau kepustakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka. Membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profil pelajar Pancasila menjadi salah satu kebijakan yang mendukung terwujudnya tujuan pendidikan nasional dan kelanjutan dari program penguatan karakter. Adapun melalui penerapan 6 dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, mandiri, gotong royong, bernatar, kritis, dan kreatif, maka diharapkan bangsa Indonesia menjadi individu yang cerdas dan berkarakter, serta mampu menghadapi tantangan abad 21 dan tentu saja menanamkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai falsafah negara kita secara konsisten, dan akhirnya dapat mewujudkan kehidupan bangsa yang sejahtera dan martabat sebagai salah satu amanat Undang-Undang Dasar tahun 1945, pupuk kurikuler dan ekstrakurikuler yang dikemas dalam kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Abstrak. Tujuan penelitiannya untuk menganalisa nilai kearifan lokal dalam paradigma baru. Pendidikan yang merupakan bagian dari kurikulum, Merdeka Belajar mengarahkan peserta didik untuk menghargai dan mencintai budaya bangsa. Pembangunan karakter merupakan sebuah kebutuhan dalam proses berbangsa, karena hanya bangsa yang memiliki karakter dan jati diri yang kuat akan menjadi bangsa yang besar dan bermartabat. Penelitian ini adalah library research, yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah, dan mencatat berbagai literatur atau bahan bacaan yang sesuai dengan pojok bahasaan.
Yang pertama itu ada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam menghadapinya, dibutuhkan seseorang atau beberapa orang yang memiliki akhlak, kemampuan, dan kualifikasi yang luar biasa. Pendidikan merupakan basis strategis di era globalisasi saat ini. Dan yang kedua itu ada sistem pendidikan nasional. Di perbatasan menghasilkan orang-orang berkualitas yang menuntut sebagian orang akan menempati posisi strategis di semua industri dan di masyarakat. Melalui pendidikan, seseorang dapat mengembangkan pengetahuan, wawasan, nilai, dan karakter meskipun diwarisi dari budaya. Dan yang ketiga atau yang terakhir, model pendidikan baru tersebut disampaikan melalui struktur pelaksanaan program sekolah, khususnya program untuk melanggakan transisi satuan pendidikan untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik yang mengikuti pendidikan yang baik dari segi kompetensi, kognitif, dan non-kognitif untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Abstrak, anak usia dini sebagai penerus bangsa dapat menjadi tolak ukur terhadap kemajuan bahkan harkat dan martabat bangsanya, sehingga pengenalan identitas nasional dalam konsep jati diri menjadi satu upaya dalam menjaga keunikan bangsa Indonesia, serta sebagai langkah preventif untuk menghindari pergesekan sosial antar budaya sejak dini. Tujuan pada penelitian ini untuk mengkaji mengenai rekonstruksi pembelajaran bagi anak usia dini melalui konsep jati diri. Anak usia dini sering disebut sebagai penerus bangsa. Anak juga merupakan individu yang dapat mengilustrasikan kebudayaan dan keseharian masyarakat lokal. Ketika anak memasuki usia prasekolah, maka seiring dengan perkembangan sebagai informasi yang diperoleh oleh anak akan menjadi pengetahuan baru. Indonesia merupakan negara yang memiliki keunikan dengan masyarakat multikulturalnya, keberagaman dan kemajemukan budaya, ras, suku, dan agama menjadi ciri umum dari negara Indonesia. Salah satu referensi menunjukkan kurangnya kesadaran etnis serta konflik yang sering terjadi pada masyarakat Indonesia. Permasalahan ini juga membawa pada krisis jati diri yang mengakibatkan memudahkan karakter Indonesia tengah era globalisasi. Abstrak, pendidikan multikulturalisme di Indonesia harusnya menggali nilai sara dan kebudayaan peserta didik sebagai keyakinan mereka yang mengajarkan kalau perbedaan adalah takdir Tuhan. Dalam perbedaan, rasa cinta dan kasih sayang sesama harus terus dikembangkan. Pendidikan mampu menciptakan sikap toleransi, saling menolong dengan pembelajaran yang memiliki visi dan tindakan pembiasaan di semua satuan pendidikan. Pendidikan multikultural berpusat pada karakter keindonesiaan. Dapat disimpulkan bahwa pembelajaran multikultural ini dilakukan dengan pembentukan pola berpikir, sikap, tindakan, dan pembiasaan sehingga muncullah kesadaran nasional yang berkarakter.